Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Begitu pedenya PSI mengatakan bahwa Bali ya akan menjadi kandang kandang gajah misalnya ya. Jawa Tengah jadi kandang gajah. Ini kok saking semangatnya dan optimisnya begitu untuk bisa mengalahkan PDIP. Padahal Bali, Jawa Tengah ini kan kandang PDIP begitu kan. Kalau memang ya kandang PDIP ini digoyang, maka kemudian ya ini tidak lepas dari bidikan-bidikan di mana sebelumnya yang menjadi kader begitu kan ya, seorang mantan kader PDIP di situ. Bisa saja Bali dibidik, ya Jawa Tengah dibidik dan sebagainya. Ini tidak tinggal diam PDIP. Saya kira tidak mungkin lah PS ini bisa mengalahkan ya PDIP. Karena apa? Karena PDIP masuk di parlemen, anggotanya banyak, yang masuk di parlemen juga banyak dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau toh pun begitu kan seorang Jokowi ingin ingin melakukan bahwa di Jawa Tengah dan di Bali akan menjadi kandang gajah, saya kira agak jauh. Kok bisa Bang mengatakan seperti itu? Karena kekuatan Jokowi dan pengaruh Jokowi ini ini semakin melemah, ya. Jadi presiden saja, walaupun ada PSI, belum bisa mengalahkan PDIP, belum bisa masuk di parlemen. Apalagi sekarang kekuatannya sudah pudar. Apalagi sekarang seorang Jokowi mantan presiden. Nah, pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian ya juga Kaisang begitu kan ya, begitu pedenya begitu. Begitu pedenya pemilu ya di Jawa Tengah di tahun 2029 akan menjadi kandang gajah. Pret. Coba dari segi pidatonya saja amarahnya luar biasa, ambisinya luar biasa. Berbeda dengan pidato-pidato ketua umum seperti Prabowo Subianto, seperti Soekarno begitu kan ya. Dia akan berapi-api di situ ya, mengobarkan semangat perjuangan. Tapi apa yang disampaikan Gibran ini justru ada kemarahan, seolah-olah marah, ya, seolah-olah marah begini. Misalnya begitu, kalau ada anak bermain dimari sama orang tuanya, "Hei, nak, kamu musuh. Kamu masuk." Itu kan menandakan ekspresi dari pidato itu begitu kan. Itu tidak menggambarkan pidato karisma. Sehingga inilah yang kemudian dikritik oleh netizen. Loh, kok kayak orang marah pidatonya. Nah, ditambah lagi ya dengan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Ali. Ini yang viral hari ini. Akhirnya Ahmad Ali itu memberikan klarifikasi soal bagaimana nanti di tahun 2029 antara Prabowo dan Gibran ini bisa saja menjadi lawan begitu kan. Itu perlu saya luruskan. Jadi kemarin ada salah satu podcast saya katakan begini. Konteksnya adalah bahwa ditanyakan bahwa tentang calon wakil presiden ya. Jadi pertanyaannya waktu itu apakah apa yang ideal tentang wakil presiden? Saya katakan bahwa apakah ada calon wakil presiden yang lebih baik daripada Gibran saat ini? Kenapa? Karena menurut saya untuk menilai kriteria calon wakil presiden itu di samping pengetahuan sudah pasti, pengalaman. Saya katakan bahwa tidak ada wakil presiden lebih baik daripada Mas Gibran karena tidak ada seorang calon wakil presiden hari ini punya pengalaman seperti Mas Gibran yang sudah punya pengalaman jadi wapres, punya pengalaman jadi wali kota. Dengan dua alat ukur itu, menurut saya dialah tidak ada lagi calon wapres yang lebih baik daripada dia. Sehingga kalau ini dipasangkan kembali dengan Pak Prabowo, ini akan sangat berpotensi untuk menjadi pemenang. Nah, terus kemudian bahwa kemudian ada judul berita yang kemudian menghebohkan PSI seakan-akan menyiapkan Mas Gibran untuk menjadi penantang daripada Pak Prabowo. Sebenarnya tapi kalau secara keseluruhan dibaca beritanya tidak seperti demikian. Tapi namanya media ya tentunya adalah
bagaimana kemudian judul berita itu menarik untuk dibaca. Nah, itu saya berharap kepada teman-teman media, di samping untuk kepentingan marketing, juga menjaga konteks, supaya kemudian tidak itu menjadi liar beritanya, karena beda kepentingan marketing dan politik juga harus supaya tidak kehilangan konteks anunya. Apalagi dalam dunia media sosial hari ini biasanya lebih liar, judulnya dipotong, beritanya isi beritanya tidak dibuat. Dan disitulah ya Ahmad Ali menegaskan tidak pernah berbicara soal Gibran jadi lawan politik Prabowo. Padahal di konten-konten sebelumnya begitu, saya sudah membicarakan soal posisi Ahmad Ali begitu. Kok bisa kok bisa begitu ingin mengalahkan Prabowo Subianto? Kan kita lucu pada akhirnya. Sedangkan sekarang Gibran menjadi wakil presiden. Dan sekarang memberikan klarifikasi begitu kan. Ya sana sini, klarifikasi sana sini. Tapi publik bertanya-tanya tetap ya. Dengan apa yang kemudian disampaikan Ahmad Ali ini nampaknya sudah mulai kelihatan sekali begitu kan ya. Mulai dari raut wajahnya ya, mulai gelagapan, mulai blunder begitu dengan ucapan-ucapannya itu sendiri. Pada akhirnya Ahmad Ali ini terpancing dengan hebohnya bahwa seorang Gibran akan menjadi lawan politik dari seorang Prabowo. Ngeri kan? Ngeri bos. Jadi saya menangkap dari berbagai isu-isu sekarang ini, nampaknya kekuatan Jokowi ini sudah berkurang ya. PSI sekarang nampaknya sudah blunder begitu kan ya. Di Bali walaupun dia adalah kandang banteng begitu kan ya, tapi bukan tidak mungkin akan menjadi kandang gajah. Tapi perlu diingat, tidak mungkin ya, tidak semudah membolak-balik telapak tangan untuk mengalahkan PDIP. Ini kita lihat saja realitasnya begitu ya. Dan pada akhirnya apa? Ya PSI menurut saya pribadi begitu kan ya, tidak akan lolos di parlemen. Ya kita buktikan aja. Siapa yang mau ditokohkan dari PDIP? Apakah Jokowi? Jadi sampai sekarang ini masih menjadi spekulasi besar ya. Kalau seorang Jokowi ditokohkan ya paling pendukung-pendukung mereka. Ya bagaimana dengan yang lain begitu. Makanya jalan satu-satunya kalau ingin kalau PSI berani begitu kan ya. Kalau berani ya tunjukkan dong bahwa seorang Jokowi di situ begitu kan sebagai sebagai tokohnya di situ begitu. Dan saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan PDIP misalnya, ini sangat kuat sekali. Sehingga ya PDIP ini terus membicarakan masalah bagaimana soal kader yang pengkhianat, bagaimana soal kader-kader yang tidak patuh kepada PDIP itu sendiri begitu kan ya. Ini sudah sering diucapkan oleh kader-kader PDIP itu sendiri begitu kan ya. Jadi Bu Megawati ini sebenarnya sudah memberikan lampu hijau begitu kan ya, mengatakan bahwa wah jangan-jangan ada orang yang hanya ingin numpang di PDIP. Jangan-jangan sampai nanti begitu satu saat nanti jangan-jangan bisa dihianati. Bagaimana dengan soal gotong royong ya yang kemudian sebagai visi dan misi dari PDIP itu sendiri begitu kan. Nah, dan itu nampaknya begitu kan. Nampaknya ya tidak jauh lah mengkritik seorang Jokowi. Coba kita baca begitu bahwa di Jawa Tengah disebut akan jadi kandang gajah. Bagaimana perbandingan suara PSI dengan PDIP? Nah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI atau Kaisang Pangarep ya wilayah atau Rakawiri Jateng. Nah, bahkan teriakannya adalah menggulingkan ya istilah kandang banteng untuk Jawa Tengah menjadi kandang gajah. Apakah nanti akan berani? Saya yakin keberanian mereka ya hanya omong doang begitu kan ya, karena kita lihat saja perolehan suara saja ya masih di Jawa Tengah misalnya begitu kan, itu kecil begitu kan dibandingkan dengan PDIP itu sendiri begitu ya, karena memang partai baru begitu kan ya, tidak ada masalah sebenarnya. Salah satunya ini
bahwa begitu kan ya, istilah kandang banteng, istilah kandang gajah digunakan Kaisang seiring dengan perubahan logo partai tersebut yang semula kepalan tangan ya dengan mawar berwarna merah kini menjadi gambar gajah dengan kepala berwarna merah dan berwarna hitam begitu. Di tahun 2009 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Apakah nanti di Jawa Tengah akan menjadi kandang gajah? Saya kira jauh begitu. Kok bisa, Bang? Karena PDIP itu sangat kuat, masih ada Bambang Pacul begitu kan ya, yang main drama-drama Korean seperti itu. Apalagi di Bali begitu yang basisnya adalah PDIP. Saya kira jauh juga begitu. Nah, klarifikasi inilah yang kemudian Ahmad Ali ini blunder ucapannya begitu kan ya di podcast itu, dan bahkan sekarang ini menegaskan bahwa tidak pernah bicara soal Gibran jadi lawan politik Prabowo, padahal sudah jelas-jelas begitu dalam beberapa podcast mengatakan begitu si hostnya ya bisa saja ini lawan politik. Nah, ditegaskan oleh Ahmad Ali bisa saja Prabowo ini menjadi lawan politiknya begitu kan. Nah, dan ini diklarifikasi oleh Ahmad Ali di situ begitu. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan soal bagaimana narasi-narasi apa yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Ali ini begitu kan. Nah, ini nggak usah jiper ya. Kalau yakin dengan popularitas dan elektabilitasnya, gas saja nanti pakai PSI. Biar bertanding nanti ada Prabowo, ada AHY, ada Caimin, ada Gibran, ada Anies, ada Ganjar, ada Ahok. Biar gas semua, biar seru. Ini salah satu komentar dari netizen membuktikan bahwa kalau memang PSI yakin untuk memenangkan kontestasi ya di parlemen nanti di pilkada begitu kan, maka silahkan dong, nggak ada masalah di situ. Makanya ini jangan hanya mengumbar bahwa semangat begitu, tapi buktikan aja di lapangan begitu. Jadi saya kira bahwa PDIP ini masih di atas angin ya dibandingkan dengan PSI begitu. Kenapa? Karena di beberapa kota saja begitu kan ya, PDIP ini sangat mumpuni di situ begitu. Ini salah satu banyak komentar-komentar netizen juga begitu. Apakah mungkin ya seorang PSI akan bisa mengalahkan PDIP? Kan di situ tidak ada orang atau tidak ada partai lain yang kemudian masuk PSI begitu kan. Cuma dengan adanya Ahmad Ali yang kemudian masuk kepada partai PSI, ada dari mantan-mantan kader-kader yang lain seperti Nasdem begitu kan. Itu masuk di situ begitu. Itu atas kepedulian Ahmad Ali terhadap PSI. Tapi kalau yang lain dia memang murni kader PSI yang kemudian menjadi relawan Jokowi. Kalau hanya ingin membentuk basis di mana orang-orang tersebut masih relawan Jokowi, agak jauh. Jalan satu-satunya adalah bagaimana? Ya mengambil hati rakyat dong. Bagaimana cara mengambil hati rakyat? Maka manajemen partai politik PSI itu seharusnya yang digaungkan menjadi tokoh utama, yaitu adalah basisnya adalah basis Islam. Ya bukan Jokowi begitu kan. Siapa misalnya yang bisa menjadi tokoh Islam begitu kan ya? Seperti Pak Sandi berbasis agamis begitu kan ya. Terus kemudian dengan yang lain begitu. Ada tokoh yang dipandang di dalamnya sehingga ini kan menjadi cikal bakal kekuatan PSI ke depan. Tapi di PDIP kan sudah banyak begitu kan. Tokohnya PDIP ya ada yang digaungkan di situ adalah Soekarno tetap begitu kan ya. Terus kemudian Ibu Megawati, terus kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain begitu kan. Ya seperti Profesor Mahfud MD. Ya ini kan sering ditokohkan di PDIP begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kekuatan politik secara tokoh, secara agamis itu kuat begitu dibandingkan dengan PSI. Ngeri kan? Masa Kaisang, ketokohan Kaisang apa yang kemudian ditampakkan kepada publik? Berpidato saja kayak orang marah. Ya, berpidato itu berkarisma, berapi-api. Yang disampaikan di situ adalah pesan moralitas yang baik. Ya, substansinya yang didengar oleh masyarakat itu kena begitu kan. Daripada kayak orang marah, kayak orang tua memarahi anak kecilnya. Hei.
berbeda sekali begitu ya. Seorang leaders itu punya kemampuan berpidato seperti itu begitu kan. Biar ada semangat dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.